wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini. Baik. Hadirin rahimakumullah, kita alhamdulillah dipertemukan kembali dalam nuansa majelis ilmu yang jelas bahwa kehadiran kita semua di sini semata-mata mengharapkan 4 keutamaan dari yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, bahwa setiap majelis ilmu memiliki keutamaan yang banyak sekali. Saya kutip 2 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha, berupaya, salaka itu tidak hanya sekedar menuju, tidak hanya sekedar pergi, tapi juga ketika ada hambatan dia berusaha untuk menyingkirkan hambatan itu. Itu salak, Pak. Itu suluk. Yang namanya suluk itu berupaya sampai. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang berusaha, berupaya menggapai sebuah ilmu lah, minimal menghadiri majelis ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua yang hadir di sini khususnya, insyaallah Allah mudahkan jalan menuju surga, yang itu menjadi tujuan kita bersama, mau tidak mau. Kemudian yang kedua, yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa keutamaan dari majelis ilmu adalah 1, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah mencurah-curahi mereka dengan rahmatnya. Yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa menyebut nama mereka di sekitaran makhluk-makhluknya yang mulia. Untuk sementara saat ini jangkauan pengetahuan kita, makhluk-makhluk yang ada di sekitar Allah itu hanya para malaikat. Wallahu alam apakah ada makhluk yang lain. Yang jelas Allah menyebut-nyebut nama orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Baik hadirin rahimakumullah, maka sering saya sampaikan bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak semata-mata mengejar ilmunya, Bang. Tidak semata-mata mendapatkan ilmunya. Memang tujuan belajar itu supaya kita bisa menguasai gitu. Supaya pintar, tapi pintar bukan menjadi tujuan dari seseorang belajar. Yang menjadi tujuan dari seseorang belajar hanyalah menghabiskan waktu melaksanakan kewajiban, melaksanakan tugas. Karena kalau seseorang belajar terus-menerus tapi tidak kunjung pintar, yang dikhawatirkan adalah adanya keputusasaan. Akhirnya tidak mau lagi belajar. Untungnya tujuan kita belajar bukan untuk pintar dalam hal ini. Tahu-tahu pahala kita banyak saja. Dari mana? Ya Allah, pahala saya kok sebanyak ini. Kata Allah, itu pahala sabar. Karena kita tetap bersabar, tetap istiqomah. Baik hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan
pembahasan yang sebelumnya. Ini kesimpulan sementara dari apa yang disampaikan. Ini sudah ya kemarin. Tidak semua orang Mekah penyembah berhala, tidak semua orang Mekah berakhlak buruk, tapi seluruh orang Mekah tidak tahu cara bagaimana cara menyembah Allah menyembah Allah dengan cara yang benar. Itu semua para ulama sepakat. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar itu. Selama 2018 tahun masyarakat Arab mengalami kemusyrikan sebelum akhirnya diutus Nabi Muhammad SAW pada tahun 611 Masehi. Pada waktu Nabi usia 40 tahun. Sebelum diturunkannya wahyu, Nabi Muhammad senantiasa berkholwat, bertahanus di Gua Hiro. Tidak kurang dari 3,5 tahun Pak prosesnya. Tidak kurang dari 3,5 tahun dari semenjak Nabi Muhammad memutuskan untuk mengasingkan diri di Gua Hiro. Memang tidak full di situ Pak. Selama 3,5 tahun full di situ tidak. Paling lama itu sebulan diam di Gua Hiro-nya. Paling lama sebulan. Pulang. Kadang 2 hari pulang, seminggu 10 hari pulang. Begitu seterusnya. Kalau sebulan 10 hari itu perbekalan bagaimana? Istrinya atau Khadijah lah yang mengantarkan makanan. Tahu Pak posisi Gua Hiro di mana? Letaknya di atas, kalau boleh sebutkan sih di atas gunung ya. Mungkin kalau kita nyebutnya bukit. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Gua Hiro itu 2 jam jalan kaki Pak. 2 jam jalan kaki, jaraknya sekitar 5 kiloan lah. 2 jam perjalanan. Itu belum naik ke atas bukitnya atau ke atas gunungnya saja sudah capek duluan, Mbak. Kami sudah melakukan survei ke sana dan luar biasa melelahkan. Sampai terpikir, secara pribadi saya sampai berpikir, ya Allah, kenapa Nabi Muhammad sampai harus mencari tempat seperti ini gitu. Demi mengasingkan diri agar tidak terpengaruh gitu, agar tidak terpengaruh. Nabi Muhammad meyakini itu cara yang salah, mau mengoreksi tapi tidak tahu gitu. Akhirnya memilih untuk mengasingkan diri. Dia beribadah kepada Allah sebatas kemampuannya, sebagaimana yang diajarkan serpihan-serpihan, kalau boleh saya sebutkan, serpihan-serpihan ajaran Nabi Ibrahim yang masih ada. Yang jelas tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat Arab dengan cara menyembah berhala, menggantungkan segala harapannya, menggantungkan segala bentuk permintaannya kepada berhala-berhala itu. Sampai akhirnya kemudian malaikat Jibril turun di waktu malam menjelang pagi. Bayangkan di Gua Hiro sendirian. Bapak kalau mau ke sana sepi, itu kesananya di musim panas. Kesananya di musim panas. Di musim panas atau di musim dingin. Ada musim tertentu yang Gua Hiro itu sepi sekali, Pak. Tidak ada pengunjung. Dan tidak dianjurkan untuk sholat di sana ya. Saya waktu ke sana tuh prihatin karena orang berebutan untuk sholat di sana. Padahal sunnah pun tidak, Pak. Jangankan wajib, sunnah pun tidak. Karena Nabi tidak pernah sholat di sana. Karena semenjak turunnya wahyu nyaris
tidak dicari tahu ya, apakah Nabi pernah kembali ke Gua Hiro atau tidak setelah turunnya wahyu. Yang jelas Nabi tidak pernah sholat di sana. Toh kewajiban turunnya sholat itu 10 tahun setelah diutusnya Nabi, setelah dilantiknya Nabi menjadi Rasul. Dan mulut gua itu tidak pas menghadap kiblat gitu. Dan memang hanya untuk satu orang di gua itu, tidak cukup untuk 2 orang. Dan sekali lagi posisinya tidak persis menghadap, kalau ini kan pas ya, menghadap kiblat. Jadi agak nyerong ke kiri. Jadi kalau mau kiblat itu kita harus menyerongkan badan ke arah kanan, Pak, dari mulut gua. Jadi kalau ada kesempatan ke sana, dan kita memang harus berupaya untuk sedikit mentafakuri. Itu di musim dingin atau musim panas lah, saya lupa. Itu katanya sepi di sana. Dan malam hari ya, kalau siang jelas selalu ramai. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah merekonstruksi seluruh akidah, ibadah, dan akhlak masyarakat Mekah, Arab, dan manusia seluruhnya. Jadi tugas Nabi adalah merekonstruksi seluruh akidah, akhlak, dan berlaku untuk semua manusia, karena Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain itu memiliki perbedaan. Setidaknya ada 5 perbedaan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Yang paling utama, Nabi Muhammad ajarannya berlaku untuk seluruh umat manusia dimanapun dan sampai kapanpun. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya berlaku parsial saja, Pak, di tempat itu dan saat itu. Ketika ada nabi yang lain turun, maka harus mengikuti nabi yang berikutnya. Nah, sementara Nabi Muhammad kan memang nabi yang terakhir juga. Seperti misalkan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut diutus untuk nabi siapa? Untuk kaum apa? Kaum Nabi Lut, kaum Sodom, untuk kaum Sodom saja. Tidak berlaku bagi bangsa yang lain. Kan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu sezaman. Nabi Ibrahim di Babilonia, Nabi Lut di Sodom. Nabi Hud hanya berlaku untuk kaum Ad saja. Nabi Soleh hanya berlaku untuk kaum Tsamud saja. Nabi Musa dan seterusnya sampai ke Nabi Isa hanya berlaku untuk kalangan Bani Israel saja. Masyarakat Arab, karena sebelum diturunnya Nabi Muhammad adalah ajaran Nabi Ibrahim, maka ajarannya memegang teguh atau mengacu kepada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tentunya. Kenapa bunyi? Setidaknya itu perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad ajarannya berlaku untuk seluruh umat manusia dimanapun dan sampai kapanpun. Masa-masa fatrah, ada 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ini maksudnya bukan sahabat Nabi ya. 3 orang yang bersahabat. Ada 3 orang yang bersahabat. Yang pertama Zaid bin Amr. Yang kedua Warokoh bin Naufal. Yang ketiga Utsman bin Harith. 3 orang bersahabat ini satu sama lain saling menunggu kehadiran seorang nabi. Saling menunggu turunnya nabi terakhir yang sudah disebutkan dalam kitab Injil. Ciri-cirinya mereka tahu, akhlaknya bagaimana, rupanya bagaimana, mereka tahu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Zaid bin Amr, Warokoh bin Naufal, dan Utsman bin Haris ini 3 orang sahabat yang mencari keberadaan nabi terakhir akan diutus di mana dan kapan. Yang tahu tentang turunnya wahyu hanya Warokoh bin Naufal. Ketika pertama kali turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW,
Khadijah mendatangi Warokoh bin Naufal yang pada waktu itu menjadi seorang pendeta Nasrani. Warokoh bin Naufal mengatakan itu adalah wahyu. Itu adalah wahyu. Pak, terbayang nggak bagaimana proses Nabi Muhammad mendapatkan wahyu waktu itu? Di sebuah gua, tidak pernah ditemui siapapun Nabi Muhammad kecuali istrinya, dan tidak selalu mengagetkan karena Nabi tahu kan. Suatu ketika Nabi Muhammad didatangi sesosok makhluk asing, yang menyuruhnya untuk Iqra. Entah suaranya bagaimana ya. Saya tidak bisa menggambarkan. Yang jelas gambarannya seperti inilah, Pak. Bapak biasa sholat tahajud, ya? Bapak biasa sholat tahajud di rumah, Pak, bukan di tempat lain, di rumah. Biasa sendirian, Pak, dari jam 3. Istri kadang bergabung, kadang tidak. Katakanlah di rumah ada musola khusus, ya, ada musola khusus, atau di kamar sendirilah, di kamar sendiri, Pak, yang tempat tidur itu kelihatan gitu. Jadi istri kita ada dan tidaknya itu kelihatan. Kita sholat, Pak, jam 3, sholat tahajud. Untuk menghangatkan suasana, bacaan dikeraskan biar lebih syahdu. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Katakanlah di rakaat keempat, Pak, lagi asik-asiknya membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiba-tiba di belakang ada yang bilang amin. Pertanyaan saya, Pak, itu sholatnya lanjut apa enggak, Pak? Nah, selanjut apa enggak itu sholat, Pak? Kita tahu itu di rumah kita, di kamar kita, tidak ada orang yang ikut. Berani banget orang masuk ke kamar kita tanpa izin. Ini ada orang, ada suara gitu, ada suara yang mengaminkan. Pertanyaan saya, lanjut apa enggak itu, Pak? Lanjut sambil merinding. Mau nengok bingung gitu, batal berarti ini sholat gitu. Mau nengok takut nggak ada. Khawatir halusinasi. Giliran nengok lebih takut lagi kalau ada wujudnya. Begitu dilihat ternyata ada, misalkan, Pak, makhluknya wujudnya ada gitu. Dan itu makhluk asing. Atau menyerupai manusia, oke lah. Tapi aneh wujudnya. Itu nggak pingsan itu sudah luar biasa, Pak. Nggak pingsan saja itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW sudah kuat mentalnya, Pak, dari dulu. Dari mental beliau menggembala kambing, mental beliau menghadapi orang-orang ketika berdagang dan lain sebagainya, termasuk menghadapi Abu Jahal. Kan ada cerita khusus itu untuk Abu Jahal. Menghadapi masalah itu sudah biasa Nabi Muhammad dan menyelesaikan dengan elegan gitu. Ini dihadapkan pada makhluk. Malaikat Jibril dulu pernah didatangi malaikat, Pak. Ini bukan merendahkan ya, bukan berarti Nabi Ibrahim pernah didatangi malaikat. Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa, badannya kaku, lidahnya keluh. Fa'aujasa minhumul khifah, bahasa Al-Quran. Nabi Ibrahim gak bisa berbuat apa-apa setelah mengetahui bahwa yang ada di hadapannya, tamu yang datang ke rumahnya itu bukan manusia gitu. Mungkin kalau boleh digambarkan, kakinya gak napak kalau sekarang. Gak bisa berbuat apa-apa, saking takutnya. Nabi Muhammad merasa ketakutan luar biasa, tapi masih bisa mengontrol emosinya. Iqra, Nabi Muhammad masih bisa terucap dari lisannya, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kalaupun bisa, apa yang harus dibaca gitu? Sampai 3 kali gitu. Dipeluk dengan erat sampai kata Nabi, sampai sesak nafasku. Dilepaskan kemudian disuruh lagi Iqra.
Nabi Muhammad tetap menjawab, ma ana biqari. Sampai akhirnya yang ketiga, kemudian malaikat Jibril menyelesaikan sampai 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu. Hadirin rahimakumullah, dari Gua Hiro Nabi pulang ke rumah. Nabi pulang ke rumah, kira-kira pulangnya bagaimana, Pak? Jalan santai sambil kayak jogging gitu atau bagaimana? Kita yakin bahwa Nabi Muhammad lari, bahasanya apa? Terbirit-birit. Kenapa? Saking takutnya. Itu Jabal Nur itu tempatnya, posisi Gua Hiro itu gunung batu, Pak. Dan saya secara subjektif menilai bahwa Nabi itu lari apa ya bahasanya? Lari terjatuh-jatuh, berdarah-darah, Pak. Sekarang ada tangga enak dan lumayan curam juga sih tangganya, Pak. Kalau nggak ada pegangan itu, ya biasanya tangga ada pegangan. Kalau nggak ada itu tuh cukup lumayan apa ya bahasanya, ngeri lah gitu. Apalagi lari terbirit-birit karena takut. Sampai di rumah mengetuk pintu. Kira-kira ngetuk pintunya gimana, Pak? Tok 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 begitu nggak? Bahasanya bukan diketok tapi digedor kali ya. Ini yang luar biasa nih Pak, ini pelajaran Pak, yang luar biasa. Nabi sedang merasa ketakutan, menggedor pintu rumahnya. Kemudian Khadijah membukakan pintu. Nabi melihat wajah Khadijah, hilang setengah ketakutannya. Hilang setengah ketakutannya. Bayangkan aura yang terpancar dari Khadijah itu seperti apa, sampai membuat Nabi yang sedang merasa ketakutan hilang setengahnya. Bapak di tempat kerja punya masalah, Pak. Di perjalanan ada masalah. Pulang ke rumah ngelihat istri, jangan sampai nambah masalah, Pak. Ini pulang dari sini nih, yang tadinya adem ayam di rumah, datang ke rumah jangan sampai jadi ada masalah, Pak. Luar biasa ini kehebatan Nabi Muhammad dalam mengarahkan, mendidik Khadijah, padahal tanpa bimbingan wahyu, dan kehebatan Khadijah pula yang bisa memposisikan diri menjadi seorang istri meskipun Pak, usia lebih senior, pengalaman tentu lebih banyak, kekayaan jauh di atas suaminya. Ya, dan Khadijah kan waktu dinikahi Nabi itu seorang konglomerat. Ya, semua orang berebut termasuk Abu Jahal, Pak. Abu Jahal juga pernah mengajukan lamaran kepada Khadijah tapi ditolak mentah-mentah. Hanya Waraqah bin ketika itu kan Nabi Muhammad minta zammiluni. Saya ingin menyampaikan apa yang terjadi pada saat itu, tapi punten, ini ada ibu-ibunya enggak, Pak? Ada ya? Baik, sekalian saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memang pelajaran untuk kaum ibu. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapati masalah dalam persepsinya, ya, mendapati masalah dalam persepsinya, itu sebuah masalah. Khadijah langsung paham bahwa suaminya sedang dalam masalah. Dan kehebatan Khadijah tidak bertanya. Itu yang seharusnya terjadi, Pak, ketika seorang suami mendapati masalah. Karena suami itu, laki-laki ini sifat laki-laki, ketika mereka sedang dirundung masalah, mereka akan berusaha menyembunyikan. Betul, Pak? Ini watak laki-laki. Ketika mereka sedang mendapat masalah, karena saya juga laki-laki, mereka akan berusaha menyembunyikan. Tapi sepintar apapun laki-laki berusaha menyembunyikan, ketika dia sedang ada masalah, bagi orang-orang tertentu yang bisa menilai, itu bisa kebaca bahwa ini orang lagi ada masalah nih.
Apalagi istri yang lebih paham tentang kondisi psikologis suaminya. Yang dilakukan seorang Khadijah tidak bertanya, ada apa? Ada masalah apa? Bapak kalau lagi ada masalah terus ditanya begitu, Pak, mau jawab nggak kira-kira? Rata-rata para laki-laki tidak akan menjawab. Ada masalah apa? Nggak akan menjawab. Mereka akan mengemukakan bahwa mereka sedang ada masalah kalau mereka ingin mengatakan itu. Terkadang menyampaikannya ketika masalah itu sudah selesai. Betul, Pak? Ada masalah, kita berusaha menyembunyikan dan kita berusaha menyelesaikan masalah itu. Baru kemudian setelah selesai, baru kita cerita. Padahal kemarin itu begini dan begini. Tapi sekarang santai, sudah selesai. Beda sama ibu-ibu, perempuan itu kalau lagi ada masalah pengennya cerita. Masalah solusi belakangan. Ini hasil penelitian. Mereka sukanya cerita. Masalah solusi belakangan. Yang penting cerita. Sudah bercerita itu sudah bagian dari langkah menyelesaikan masalah itu sendiri. Khadijah kemudian menyambut Nabi, kemudian memasukkannya ke dalam kamarnya, menunggu supaya tenang. Dan dia standby, menyiapkan kebutuhan yang kira-kira akan dipinta. Mungkin kalau sekarang menyiapkan air, menyiapkan segala macam, dan menunggu, tidak bertanya, Pak, dibiarkan saja. Nabi masih dalam kondisi menggigil ketakutan. Khadijah tetap tidak bertanya, karena kalau ditanya sekali lagi terkadang bisa menambah masalah. Ada apa sih, Bang? Kalau sekarang kok kusut amat mukanya? Cerita. Dengan dibilang begitu justru bukan menenangkan, jadi malah nambah masalah. Akhirnya Nabi mengungkapkannya sendiri. Setelah dirasa sudah tenang, Khadijah mengamati. Akhirnya Nabi yang cerita, kayaknya Allah sedang marah sama saya. Nabi membuka obrolan seperti itu. Sepertinya Allah sedang marah. Baru di situ Khadijah masuk. Emang kenapa? Diceritakanlah oleh Nabi. Khadijah kemudian berperan menenangkan dan tidak menyetujui bahwa Allah sedang marah, Allah sedang punya niat buruk sama Nabi. Tidak mungkin Allah punya niat buruk padamu. Aku tahu engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah orang yang rajin bersilaturahim, engkau adalah orang yang baik terhadap tamu. Karena itu ajaran Nabi Ibrahim masih ada, disampaikan sebelumnya, menjamu tamu salah satunya bersilaturahim. Khadijah menyangkal bahwa Allah punya niat buruk karena kepribadian Nabi, akhlak Nabi yang sangat terpuji. Kan sifat Al-Amin, gelar Al-Amin itu ditujukan kepada Nabi sebelum Nabi menjadi Nabi. Kalau begitu nanti kita tanyakan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu anak paman. Kalau anak paman itu berarti sepupu ya, sepupunya Khadijah. Didatangilah Waraqah bin Naufal, diceritakan. Waraqah kemudian menyimpulkan itu adalah makhluk yang sama yang mendatangi nabi-nabi sebelumnya. Kamu adalah calon nabi, tapi belum bisa meyakinkan gitu. Kata Waraqah bin Naufal, kalau sampai umurku, aku akan menjadi pengikutmu, aku akan menjadi pembela. Karena setiap nabi itu selalu punya musuh. Waraqah bin Naufal menegaskan, setiap nabi selalu punya musuh. Aku akan menjadi pembela kalau sampai umurku. Tapi ternyata kan tidak jauh, tidak lama dari wahyu pertama turun, Waraqah bin Naufal akhirnya meninggal. Sampai wahyu kedua itu jaraknya 6 bulan, Pak. Dari wahyu pertama sampai wahyu kedua itu jaraknya 6 bulan.
Sebulan, 2 bulan, 3 bulan Nabi berpikir, apakah wahyu, apakah benar yang dikatakan Waraqah bin Naufal bahwa yang datang padaku itu malaikat dan apa yang disampaikannya itu adalah wahyu. Masa wahyu cuma segini? Masa wahyu cuma 5 ayat? Akhirnya di bulan ke-6 Nabi memutuskan kembali ke Gua Hiro, Pak. Kali aja ketemu lagi. Mungkin disitulah tempat turunnya wahyu sebagaimana Nabi Musa di kaki Gunung Sinai. Nabi mau kembali ke Gua Hiro di tengah perjalanan, sore-sore, Pak. Di tengah perjalanan belum sampai ke Gua Hiro, malaikat atau makhluk yang menemuinya dulu ketika di Gua Hiro muncul dengan wujud dan ukuran aslinya. Ukuran asli, Pak. Ukuran asli. Sayap malaikat terbentang dari timur ke barat, Pak. Malaikat Jibril, malaikat maut. Begitu, malaikat yang 10 terutama, Pak. Rata-rata ukurannya sama. Yang wajib kita ketahui itu rata-rata ukurannya sama. Malaikat Jibril tentu yang paling apa ya? Jenderalnya lah gitu. Meskipun tidak ada kasta di antara mereka. Malaikat Jibril menampakkan wujud dengan ukuran asli. Sayapnya terbentang dari timur ke barat. Kalau bumi itu bulat, sayap malaikat itu bisa menutupi bumi. Kira-kira sebesar apa, Pak, malaikat Jibril? Takut lagi, Pak. Belum sampai di Gua Hiro, Nabi keburu takut, lari lagi. Di tengah perjalanan itu lari lagi pulang, zammiluni. Baru kemudian turun wahyu yang kedua, wahyu ketiga, keempat dan seterusnya. Baik, hadirin rahimakumullah, yang disebut masa-masa fatrah adalah masa-masa sebelum diutusnya Nabi yang baru. Nabi meninggal, kemudian sebelum adanya Nabi yang lain, itu disebut masa-masa fatrah. Masa tidak ada Nabi gitu. Kalau Bani Israel berkelanjutan, hampir terus menerus nabinya. Bahkan sekali, 2 kali langsung gitu. Dalam satu waktu maksudnya. Seperti duetnya Nabi Musa dengan Nabi Harun kan. 2 sekaligus. Nabi Musa meninggal, penerusnya Yusha bin Nun, yang waktu Nabi Musa berangkat menemui Nabi Khidir kan ditemani oleh seorang pemuda namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun kemudian menjadi nabi sepeninggal Nabi Musa, tapi memang tidak termasuk yang wajib diketahui. Ada juga kemudian Hashim, ada juga kemudian Abdul Muthalib, ada juga kemudian Abdullah. Hashim ini nenek moyang Nabi. Abdullah kakeknya jelas, Abdullah bapaknya. Ada Aminah. Ada pertanyaan di sini. Nasib mereka seperti Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, Aminah. Kira-kira mereka masuk surga atau masuk neraka? Masuk? Kenapa, Pak? Nah, karena mereka hidup di masa kekosongan, dan untuk mereka nenek moyang Nabi, orang tua dari mulai bapak, ibu, kakek, semuanya adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Sebagaimana pernah Nabi katakan bahwa aku dipilih dari orang terbaik. Gitu. Dari Nabi sampai ke dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ibrahim, semua nasabnya itu adalah orang-orang baik, orang-orang terpilih. Gitu. Terus Nabi kan pernah ditanya, ya,
Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasul, bapakku di mana? Kata Nabi, "Abi wa abuka finnar." Bapakku dan bapakmu di neraka. Yang dimaksud oleh Nabi siapa di sini? Yang dimaksud abi oleh Nabi ini siapa? Abu Thalib. Abu Thalib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang paman, tapi lebih dari seorang bapak. Yang dimaksud hadis Nabi, abi wa abuka finnar, itu maksudnya adalah kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib masih ada setelah Nabi mendapatkan wahyu. Kalau Abdullah, Aminah, orang tua Nabi, masih masuk dalam kategori kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ismail, bukan kaumnya Nabi Muhammad. Sementara Abu Thalib harus menjadi kaumnya, dan Abu Thalib tidak mau termasuk ke dalam golongan itu, dan Abu Thalib masuk menjadi penghuni neraka. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Keluarga Nabi yang menghuni neraka, tidak sedikit Pak keluarga Nabi yang menjadi penghuni neraka. Satu, perempuan istrinya Nabi Nuh, ya, di surah At-Tahrim. Istrinya Nabi Nuh dan satu anaknya Kan'an tidak mau menjadi orang yang beriman, dan mereka menjadi penghuni neraka. Kemudian Nabi Hud, ya, kemudian kamu lagi Nabi Lut. Banyak keluarga Nabi yang menjadi penghuni neraka. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, itu dua-duanya istri. Ini menandakan bahwa sekelas Nabi pun bisa saja orang yang menjadi musuhnya adalah orang terdekatnya sendiri, gitu. Maka wajar Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain banyak memiliki orang yang tidak menyukainya, gitu, atau musuhnya yang tidak mau beriman. Apalagi kita orang biasa. Nabi Nuh, dan dari peristiwa Nabi Nuh kita dapat kesimpulan bahwa ketika seseorang berbeda akidah, ya, tidak satu akidah antara orang tua dan anak, maka mereka putus nasabnya, Pak. Putus nasabnya, baik di dunia maupun apalagi di akhirat. Ketika Nabi Nuh mengajak anaknya Kan'an untuk masuk, dia akan berdoa agar anaknya diampuni karena dia adalah anaknya, gitu. Kata Allah, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih." Ya Nuh, dia bukan keluargamu, dia tidak beramal soleh. Ini menandakan kalau anak, misalnya Pak, seorang bapak mukmin muslim, anaknya tidak mau mengikuti, maka nasabnya terputus, tidak punya hak wali, tidak punya hak waris, ya, tidak punya hak wali dan tidak punya hak waris, terputus nasabnya. Seorang bapak muslim, anaknya tidak mau menjadi seorang muslim. Ketika dia perempuan, maka dia tidak punya hak wali, termasuk waris. Ketika bapaknya meninggal, anaknya tidak dapat waris kalau dia tidak beriman, tidak seiman. Termasuk di akhirat mereka juga akan dipisahkan. Ini malah keluarga Nabi yang menjadi penghuni neraka itu banyak. Tidak hanya Nabi Muhammad,
tapi nabi-nabi yang lain juga. Baik hadirin rahimakumullah, tapi banyak juga nabi yang memiliki keluarga yang beriman, ya. Termasuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, anak-anaknya tidak ada yang tidak beriman, semuanya beriman. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, Pak? Silakan kalau ada. Monggo, Pak. Apakah ya? Baik. Nabi SAW dicuci itu 2 kali ya. Dicuci hatinya itu 2 kali ya. Waktu masih kecil dan ketika peristiwa Isra Mi'raj 2 kali. Kalau sebelum turunnya wahyu atau menjelang turunnya wahyu tidak. Ini dicuci secara tekstual, Pak. Dicuci secara apa bahasanya? Ya bukan kiasan gitu. Ini secara harfiah, betul-betul dicuci. Waktu Nabi kecil, Nabi dicuci oleh malaikat Jibril, dicuci hatinya. Kemudian dibuang ada kotoran. Itu yang membuat Nabi kemudian tidak pernah ada terbesit dalam hatinya pemikiran jelek, pemikiran buruk. Nabi tidak pernah berbuat buruk. Tidak ada. Kan Nabi ditanya, ya Rasulullah, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithmi. Nabi ditanya tentang kebaikan dan dosa. Kata Nabi, al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah perangai baik, ya, akhlak yang baik. Wal ithmu maha kafi sodrika, dan dosa itu adalah apa yang terbesit dalam hatimu. Wa karihta an yatali'a alaihin nasu, dan kamu tidak suka, kamu benci ketika hal itu diketahui oleh manusia. Kenapa? Karena dorongannya buruk. Nabi Yusuf kan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Aku tidak bisa berlepas diri dari dorongan nafsu, karena nafsu senantiasa mendorong kepada keburukan. Nabi pernah dicuci 2 kali, ketika kecil dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu dicuci secara harfiah, betul-betul dicuci, dibuka, dibedah gitu, dan dicuci hati. Jika kalau disebutkan apakah ada yang buruk, kan masing-masing dari kita itu ada korin ya, jin korin. Jin korin ini yang senantiasa membisikkan kepada keburukan, yang senantiasa membisikkan kepada keburukan. Kalau boleh ya, karena sifatnya senantiasa menggoda untuk berbuat buruk, maka kita sebut sebagai setan. Tapi sebenarnya tidak perlu pakai setan, Pak, untuk berbuat buruk. Tidak perlu pakai setan untuk berbuat buruk. Karena dorongan manusia itu pasti lebih besar kepada buruknya daripada kepada baiknya. Kita ini lebih banyak malasnya daripada rajinnya, betul? Kita ini lebih banyak menahan dirinya daripada dermawannya, betul? Kita ini lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya, betul? Itu secara yang refleksnya, Pak. Karena memang begitu fitrahnya. Di surah Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan bentuk kesempurnaannya. Apa bentuk kesempurnaan jiwa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan, kami mengilhamkannya sifat fujur dan sifat takwa. Kenapa fujur didahulukan baru kemudian takwa? Kenapa tidak fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha? Kenapa tidak demikian? Karena itu
kita ini mudah sekali terpengaruh kepada keburukan. Kalau saya tanya, contoh yang gampang ya, boleh saya tanya kepada ibu-ibu, bisa jawab nggak Bu? Ada jawaban nggak? Bisa? Bu, kalau tidak ada syariat memakai jilbab, mau pakai jilbab atau enggak Bu? Kalau tidak ada syariat memakai jilbab, ibu mau pakai jilbab atau enggak? Enggak. Betul ya? Kenapa pakai? Karena jadi syariat. Buktinya sudah jadi syariat saja banyak yang tidak mau pakai. Pak, mau pakai jilbab Pak? Ngapain kata? Ribet. Saya tanya beberapa yang nggak pakai jilbab, kenapa sih nggak mau pakai? Ribet jawabannya. Yang kedua, susah gayanya, gitu. Ini kalau tidak ada kewajiban untuk sholat Pak, sholat maghrib atau sholat isya nanti, kita datang ke masjid atau enggak? Mendingan nonton, apalagi kalau ada pertandingan sepak bola misalkan. Kalau nggak ada kewajiban, kita mendingan bersantai-santai di rumah. Kalau bukan karena sholat tahajud itu sesuatu yang luar biasa yang bisa meninggikan derajat kita, nggak usah capek-capek tahajud. Betul Pak? Dorongan kita begitu. Itu Pak. Nabi Muhammad dicuci, betul-betul dicuci untuk menghilangkan kotoran. Kan sekali berbuat buruk ada yang disebut dengan ron, titik hitam di hati. Satu kali berbuat buruk, satu titik di hati. Sekali lagi berbuat buruk, nambah lagi titiknya. Sampai akhirnya ketika itu semakin terus diulang, semakin hitam hati kita. Semakin susah membersihkannya. Tapi tidak ada halangan. Tidak ada dosa besar kecuali dengan istighfar. Dosa besar sekalipun akan habis, akan terkikis ketika ketika ditutup dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil jika itu dilakukan secara terus menerus. La kabirota ma'al istighfar wala sogirota ma'al istimror. Tidak disebut sebagai dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Dosa kecil ini santai, tapi tiap hari dilakukan, maka bukan lagi dosa kecil itu, dia akan menjadi besar. Memang kayaknya kita pengen gitu membersihkan hati secara real ya, tapi bagaimana caranya? Dokter bedah sekalipun tidak akan mampu membersihkan hati, karena memang hati itu penyakitnya abstrak. Dan terkadang kita malah nambah sakit hati ketika kita mau diobati. Betul ya? Kita ini punya penyakit misalkan iri, diberitahu oleh orang yang ahli, malah nambah sakitnya gitu, nambah penyakit yang lain. Mudah-mudahan tidak puas Pak. Monggo Pak. Iya. Baik. Nabi Muhammad mengasingkan diri atas kehendak dirinya dengan alasan tadi, menghindari tertular, bahasanya tertular wabah syirik. Orang-orang sekampung semua, satu masjid semua, satu kampung lah, bukan satu kota, semuanya menyembah berhala, kecuali Nabi sendirian. Bayangkan, tapi Nabi
tidak bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang salah, bahwa itu sesuatu yang benar. Dia meyakini bahwa itu hanya salah saja. Nabi akhirnya mengasingkan diri dengan tujuan tadi, supaya tidak terkontaminasi, supaya tidak ikut-ikutan. Akhirnya mengasingkan diri. 5 kilo jaraknya Pak, lumayan jauh. Apalagi tempatnya di gunung, cukup masuk akal lah, agar terhindar dari perbuatan orang-orang yang lain, manusia-manusia yang lain. Dan semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ditemani oleh siapapun. Waktu itu kan Nabi Muhammad sudah berumah tangga, jadi sudah tidak berhubungan secara intens dengan Abu Thalib gitu. Sudah tidak berhubungan secara intens dengan Abu Thalib. Yang jelas Nabi Muhammad beribadah sekemampuannya, bahwa meyakini bahwa yang menciptakan itu Allah. Allah itu siapa? Nabi sendiri tidak tahu. Yang jelas Dia adalah zat yang menciptakan alam semesta. Semua masyarakat Arab juga mengakui itu, bahwa yang menciptakan bumi dan seisinya, langit dan lain-lainnya adalah Allah. Terus Allah itu siapa? Allah itu ada di mana? Mereka tidak tahu. Jadi jalan keluarnya adalah sudahlah, tidak usah pusing-pusing, kita sembah saja ini. Kalau kita mau nyembah Allah, kan kita nggak tahu, lagian siapa kita? Selama ini kita meminta kepada Tuan Hubal, Tuan Lata, Tuan Uzza, dan semuanya dikabulkan. Gitu. Tapi kemudian ketika Nabi sampaikan kebenarannya, bahwa Allah itu adalah zat yang mengurus bukan melalui berhala. Minta langsung padanya, semua orang sama di mata Allah. Tidak nabi, tidak sahabat, tidak tabi'in, tidak para ulama, tidak hamba sahaya, semuanya di mata Allah sama. Yang paling mulia, yang membedakan adalah ketakwaannya. Bisa jadi Pak, seorang ustadz tidak lebih mulia daripada seorang mustami dalam hal ini. Saya di sini duduk bukan berarti saya lebih mulia, Pak, karena disiapkan oleh pengurus saja. Saya duduk di sini, saya bicara di sini bukan berarti saya yang paling bertakwa, tidak berarti demikian. Harapan ada, Pak, tapi kenyataan belum tentu. Allah yang menilai. Kalau Nabi jelas paling bertakwa karena Nabi. Ya. Itu Pak. Jadi tidak ada bimbingan selain dari Allah. Cukup barangkali ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah kalau ada kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.